Kehadiran Yamaha Vision pada tahun 2007 silam menjadi titik awal perubahan peta persaingan segmen sport naked di Indonesia. Berbekal mesin berteknologi injeksi, dipadukan sasis Delta Box plus styling desain sporty, Yamaha Vision sukses mengobrak-ngabrik penjualan Honda Tiger dan juga Mega Pro, sekaligus memberikan PR yang cukup merepotkan bagi pabrikan sayap. Sepanjang tahun 2006 sampai tahun 2010, Vision menduduki peringkat pertama sebagai sport naked terlaris di Indonesia dengan mencatatkan rata-rata penjualan sebanyak 97.000 unit di setiap tahunnya. Perlawanan Honda dimulai dengan merombak desain Honda Tiger sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2008 dan 2010, disusul dengan lahirnya generasi baru Mega Pro Mono. Namun upaya tersebut belum bisa menumbangkan Vision dari puncak klasemen penjualan, dan justru setelah mendapatkan facelift pertamanya, pada tahun 2011, raja baru ini telah menguasai market naked sport Indonesia sebanyak 49%. Honda tidak bisa berharap banyak pada kedua jagoannya. Tidak ada jalan lain kecuali mereka menghadirkan lawan yang sepadan bagi Yamaha Vision. Dari sini, akhirnya pabrikan sayap memutuskan untuk menghadirkan CB150R Streetfire yang kemudian menjadi pemicu awal peperangan sengit antara sport naked 150cc di Indonesia. Butuh waktu setidaknya 5 tahun bagi pabrikan sekelas Honda untuk melahirkan penantang serius bagi Yamaha Vision. CB150R Streetfire dirilis pertama kali pada tanggal 12 Desember tahun 2012 dengan mengusung tagline "Tantang Nyalimu" sebagai jawaban atas tagline Vision yang lain nggak bisa ngikutin. Menariknya, nggak lama setelah motor ini dirilis, 3 hari berselang, Yamaha juga menghadirkan New Vision Lightning alias NVL yang merupakan generasi ketiga dari Yamaha Vision. Jagat roda 2 tanah air pun gempar dengan kehadiran kedua sosok naked sport 150cc ini. Honda dengan CB150 Streetfire menawarkan desain elegan dan ramping, sasis tralis dan mesin 150cc DOHC 4 klep overbore 6 speed yang diklaim sanggup menghasilkan tenaga 16,8 horsepower di 10.000 rpm dan torsi puncak 13,1 Nm pada 8.000 rpm. Seperti halnya karakter DOHC overbore, tenaga CB150R lebih galak di putaran menengah ke atas, namun cukup boros untuk berkendara di perkotaan karena membutuhkan raungan RPM lebih tinggi ketika berakselerasi. Sedangkan New Vision Lightning menampilkan desain baru yang telah berubah signifikan dari pendahulunya, di mana desainnya ini terkesan lebih bongsor, didukung dengan kaki-kaki tapak lebar. Untuk sektor dapur pacu, New Vision masih identik dengan generasi sebelumnya, yaitu 150cc SOHC 4 klep, namun output tenaganya sedikit meningkat menjadi 16,3 horsepower di 8.500 rpm dan torsi 14,5 Nm pada 7.500 rpm. Tenaga puncak dan torsi yang diraih pada putaran RPM rendah membuat New Vision lebih nyaman saat digunakan untuk stop and go di jalanan padat, namun kurang galak apabila dipakai untuk adu kebut di lintasan jarak jauh. Sejak hadirnya persaingan sport naked 150cc ini, hari-hari grup otomotif media sosial dipenuhi dengan perdebatan sengit antara fansboy kedua kubu. Fansboy Vision menjuluki CB150R sebagai motor tangki konde karena tutup tangkinya masih model jadul seperti Mega Pro, kemudian frame rangka jemuran sampai mesin klotok-klotok telah menjadi hujatan yang familiar. Sedangkan fansboy CB150R membalasnya dengan menjuluki New Vision sebagai muka Shinchan karena desain headlampnya terlalu lebar, bodi bongsor mesin kopong, vampir oli, dan hujatan-hujatan lain yang terkadang di luar topik pembicaraan mengiringi hari-hari ketika kedua motor ini beredar di pasaran. Lucunya, perselisihan kedua kubu nggak hanya kejadian di media sosial saja, akan tetapi masing-masing dealer juga mempunyai cara tersendiri dalam meyakinkan konsumennya dengan membuat brosur provokatif yang secara terang-terangan menjatuhkan satu sama lain. Dan brosur kocak berisi hujatan ini memang beneran ada, soalnya Mimin sendiri pernah membaca brosur semacam ini sewaktu mampir di salah satu dealer terdekat dari rumah ketika kedua motor ini belum lama dirilis. Terlepas dari semua kekonyolan yang terjadi,
kehadiran CB150R Streetfire nyatanya belum bisa melengsarkan Yamaha Vixion dari tahtanya. Tercatat sepanjang tahun 2013, New Vixion sukses terjual sebanyak 470.000 unit, sementara CB150R hanya mampu terjual 182.000 unit. Pun demikian di tahun berikutnya, New Vixion masih menguasai penjualan segmen Sport Naked 150cc dan angka penjualan CB150R hanya mampu mencapai setengah dari penjualan Yamaha Vixion. Tak mau penjualannya semakin terkejar oleh rivalnya, pada bulan Mei tahun 2015, Yamaha menghadirkan New Vixion Advance sebagai penerus New Vixion Lightning. Merevisi kekurangan yang dimiliki generasi sebelumnya, New Vixion Advance hadir dengan desain headlamp tajam, sayap tangki baru lengkap dengan emblem Vixion 3D, spakbor belakang lebih pendek, perubahan warna bak mesin, font speedometer, velg sampai penambahan undercrowl agar tampilan mesinnya terlihat lebih berisi. Namun tidak lama setelah Vixion Advance dirilis, pada bulan Agustus tahun 2015, Honda melahirkan All New CB150R yang mendapatkan perombakan signifikan dari semua sektor. Desainnya berubah drastis menjadi lebih tajam dan agresif, disusul dengan penggunaan lampu full LED, velg tapak lebar, speedometer full digital, bracket frame baru, serta bagian mesinnya dari semula DOHC overbore, karakternya dirubah menjadi DOHC overstroke alias ukuran stroke-nya lebih panjang daripada diameter pistonnya. Output tenaganya sendiri diklaim tembus 16,7 horsepower di putaran 9.000 rpm dan torsinya 13,8 Nm pada 7.000 rpm. Berdasarkan hasil komparasi otomotif Netgrid Auto, CB150R generasi kedua ini unggul tipis dari New Vixion Advance, baik itu dari segi akselerasi, top speed, dan juga konsumsi bahan bakarnya. Dan saya akui, generasi kedua ini respon tenaga di putaran bawahnya jauh lebih bagus daripada CB150R generasi pertama. Dalam kondisi sama-sama standar, baik itu Vixion Advance ataupun Vixion Lightning, terasa cukup kesulitan melawan All New CB150R, apalagi kalau timing masuk giginya kurang pas, New Vixion bisa dipastikan bakalan tertinggal. Nggak hanya unggul dari segi performa, All New CB150R ternyata mampu memberi pukulan besar kepada Yamaha Vixion. Perlahan tapi pasti, penjualan Vixion Advance mulai disusul dan puncaknya terjadi pada tahun 2016. Meski angka penjualannya tetap dimenangkan New Vixion Advance, namun selisihnya sangatlah tipis, di mana sepanjang tahun 2016, Vixion Advance berhasil terjual sebanyak 153.128 unit, sedangkan All New CB150R mengekor di posisi kedua dengan catatan 152.263 unit, alias hanya selisih 865 unit saja. Mendapatkan perlawanan sengit dari sang rival, pada tahun 2017, media kembali digegerkan dengan foto spyshot yang disinyalir adalah Vixion generasi terbaru. Beredarnya foto spyshot yang identik dengan ciri khas Vixion ini mendapatkan banyak tanggapan negatif yang intinya menyayangkan jika motor ini nantinya menjadi generasi terbaru Yamaha Vixion Series. Pasalnya banyak yang kurang suka dengan desainnya karena dinilai kurang begitu cocok dengan selera pasar. Dan akhirnya pada bulan Mei tahun 2017, Yamaha kemudian merilis dua varian sekaligus yaitu All New Vixion dan Vixion R yang desainnya mirip dengan foto spyshot yang sebelumnya telah beredar. All New Vixion R dibekali dengan mesin 155cc VVA berbasis R15 yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 19 horsepower dan torsi 14,7 Nm. Sedangkan All New Vixion tanpa embel-embel huruf R dibekali mesin 150cc standar Vixion dengan tambahan fitur berupa AC slipper clutch. Secara visual memang All New Vixion telah berubah signifikan dan fiturnya juga terbilang lebih bagus dari versi sebelumnya. Namun karena selera mayoritas orang Indonesia lebih suka dengan tampilan agresif dan tajam, All New Vixion ini kurang begitu dilirik karena desainnya dianggap biasa saja dan terkesan mengurangi tingkat kekerenan yang dimiliki generasi Vixion sebelumnya. Dan benar saja, semenjak All New Vixion dan Vixion R dirilis,
penguasa segmen Sport Naked 150cc ini berhasil ditumbangkan oleh Honda CB 150R dengan mendominasi jumlah unit penjualan yang lebih banyak di setiap bulannya. Sebenarnya, sejak tahun 2015 lalu, Yamaha telah menyiapkan strategi baru dengan merilis Maxi Scooter NMAX, yang kemudian hal ini jugalah yang mempengaruhi penurunan segmen naked sport 150cc. Tak butuh waktu lama, dalam kurun waktu 2 tahun, NMAX berhasil melampaui penjualan Yamaha Vixion dengan menduduki peringkat kelima sebagai motor terlaris sepanjang tahun 2017. Meski peminat sport naked 150cc semakin menurun, Honda terus mengupgrade CB 150R dengan menghadirkan versi facelift pada tahun 2018, dan jujur saja perkembangan CB 150R dari segi desain terbilang semakin bagus dari generasi ke generasi, sampai akhirnya Honda kembali melakukan perombakan terakhir CB 150R ini pada tahun 2021 silam dengan desain baru yang lebih segar serta penambahan suspensi depan tipe upside down. Honda CB 150R mungkin telah berhasil mengungguli Vixion selama beberapa tahun terakhir, namun naked sport 150cc bukan lagi segmen utama yang diidolakan oleh konsumen seperti di era tahun 2016 ke bawah. Pada akhirnya Vixion yang sebelumnya adalah anak emas, sekarang dibiarkan begitu saja, dan kini Yamaha lebih fokus menggarap segmen maxi scooter yang lebih menjanjikan dari segi penjualan. Era sang legenda kini telah berakhir. Tanpa adanya battle sengit antara Yamaha Vixion versus CB 150R, mungkin sampai sekarang kita masih disuguhkan dengan motor-motor berteknologi lama seperti Honda Mega Pro, Tiger, Scorpio, ataupun Yamaha Bison. Nah oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.